Baik Ambar, terima kasih banyak. Sekarang saya mau konfirmasi ke Pak Rio Capella. Apa iya seperti itu cerita di dalam? Baik, terima kasih Bang Karni. Ya. Jadi saya singgung dulu tentang keberadaan saung yang dianggap sebagai sebuah hidangan mewah untuk para warga binaan. Kenapa saya mengatakan warga binaan? Karena istilah napi itu sudah tidak ada lagi, Bang Karni. Dalam undang-undang lapas nggak ada itu napi itu sudah nggak ada lagi. Jadi yang ada adalah warga binaan, namanya warna kalau di sana. Nah, dapat saya sampaikan bahwa sejak 2012 ketika pemerintah menetapkan, yaitu Saudara Denny Indrayana menetapkan bahwa Sukamiskin adalah lapas bagi warga binaan yang terkait dengan persoalan korupsi. Nah, ketika itu belum terlalu banyak. Makin lama makin banyak, sehingga lapas Sukamiskin itu disebut lapas Nusantara, lapas nasional. Kenapa dikatakan begitu? Ada kejadian dari Aceh, lokus deliktinya, ada yang dari Papua, kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam Sukamiskin. Persoalannya kemudian ketika itu semakin banyak, jumlah kamarnya 500 lebih, yang terisi 470-an. Nah kemudian itu kalau 497 yang menerima tamu 200 saja, dan biasanya tamunya berombongan sekitar 5 orang, karena berangkat dari daerah itu biasanya beramai-ramai sampai Jakarta sewa mobil, kemudian dari Jakarta menuju ke Bandung. Kalau 5 kali 200 maka ada 1000 orang pada hari yang sama memenuhi lapas Sukamiskin. Karena lapas Sukamiskin tidak tersedia tempat untuk menerima tamu yang besuk, maka tikarlah yang digelar di selasar dari gedung perkantoran lapas itu. Dan tidak muat. Ada yang di emperan masjid, pokoknya semua tersebar. Nah kemudian 2014 para warga binaan ini kemudian mempunyai inisiatif, bagaimana kalau misalnya ada tanah kosong di belakang itu, kita buatkan saung yang besar agar bisa menerima tamu di tempat itu. Nah tamunya juga bukan hanya keluarga, karena di sana ada politisi, ada mantan pejabat, mulai dari ketua DPR sampai ketua MK, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke bawah, kades pun ada. Nah yang bertamu misalnya Pak JK pernah bertamu, Pak Budiono pernah bertamu, Pak Prabowo pernah datang. Kemudian para pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3 juga datang. Di mana tempat kita menerima tamunya? Ya di saung itu. Karena keterbatasan tempat. Kemudian dibikinlah saung-saung kecil juga untuk menerima para keluarga yang berkunjung jauh-jauh dari daerah untuk bertemu dengan para warga binaan yang lain. Itulah sebenarnya fungsi saung itu. Kalau disebutkan saung itu mewah, mewahnya itu di mana? Terbuat dari bambu, atapnya dari ijuk, dan sebagainya. Lah apa terus harus terima tamu itu kemudian duduk di rumput? Kan nggak kemudian menjadi mewah kalau ada saung. Jadi standar kemewahan itu yang menurut saya perlu kita samakan persepsinya. Uang fungsinya jelas kok. Tadi ada Mbak Ambar bilang, oh di situ ada musik dangdut. Yang masuk di dalam lapas itu tidak mesti harus orang dibikin stres. Saya pikir konsep lapas, di setiap lapas ada memang hiburan bulanan, setiap hari Minggu tidak menerima tamu misalnya, kemudian berkumpul dan kemudian bernyanyi dan sebagainya. Disitulah kemudian ada silaturahmi antar warga binaan. Karena yang dimasukkan saya itu bukan kerbau, Pak. Itu manusia. Dia punya perasaan, dia juga punya pride, dia punya malu, dia punya rasa salah, kemudian dia juga punya marah. Jadi kalau dianggap kerbau, masukkan saja ke dalam itu, kemudian tidak boleh
diberikan fasilitas apa-apa, harus susah hidupnya. Kalau bisa dia menangis setiap hari, biar tersiksa hidupnya. Saya pikir bukan itu konsep lapas. Nah kemudian yang masuk dari sana, misalnya ada teman saya dari Papua, di daerah di atas Nabire sana, itu sampai dia meninggal di lapas itu tidak pernah keluarganya menjenguk. Saya tanya, kenapa? Ongkos dari tempat dia sampai ke Jakarta itu 40 juta per orang, sehingga anak istrinya tidak mampu untuk datang menjenguk dia, dan kemudian dia meninggal di dalam lapas itu. Dari mana kemudian dia bisa menghubungi keluarganya supaya tidak stres, dia tahu perkembangan anaknya? Dari handphone. Pertanyaannya, apakah handphone itu barang mewah? Anak SD saja pakai handphone kok. Terus kalau kasih handphone kami mau lari dari sana? Kan enggak juga. Kenapa? Karena konsep lapas itu dilanggar sama pemerintah yang lalu, sama Denny Indrayana. Dalam undang-undang lapas itu disebutkan bahwa yang menjalani masa hukuman itu diupayakan di lokasi yang terdekat dengan keluarganya. Agar apa? Agar dia bisa dijenguk oleh keluarganya, kemudian dia bisa kontrol keluarganya, jadi tidak stres. Ini dibawa dari jauh, ditaruh di situ, kemudian nggak bisa dihubungi, Pak. Saya mau tanya, konsep lapas apa seperti itu? Kemudian kamar satu-satu. Belanda saja sebagai penjajah pada tahun 1918 sudah memikirkan konsep dari sebuah lapas. Belanda loh. Satu kamar, satu orang. Dia bikin bangunan Belanda itu semua angin masuk. Dari 4 penjuru, kemudian di tengah-tengah namanya stadium, di sanalah kita berkumpul. Tempat bertemu antar blok. Tidak mudah stres. Yang sekarang nih kita bilang Pancasilais, satu kamar di lapas lain ada yang 17 orang. Oke, kita nggak punya duit. Kita, kata Pak Menteri tadi, tidak punya finansial yang cukup untuk memberikan tempat yang layak. Karena ini adalah manusia. Dalam 10 prinsip lembaga pemasyarakatan itu disebutkan bahwa memanusiakan manusia, dan negara tidak berhak membuat orang menjadi jahat dan menjadi baik. Dalam proses itu, yang ada adalah memberikan pembinaan, kemudian dia keluar dari lapas, dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tapi khusus napi tipikor, tidak diberikan remisi, tidak diberikan potongan apapun, sehari pun tidak ada potongan. Kemudian ketika lebaran kita sholat, menerima kabar, dibacakan oleh Kalapas, bahwa yang menerima remisi adalah hanya 2 orang. Bukan semua yang penghuni dari Sukamiskin atau penghuni di seluruh lapas, khusus napi tipikor. Yang dapat siapa? Nazarudin, Gayus Tambunan. 8 bulan, 8 bulan, 6 bulan. Kemudian bunyilah pengamat besoknya. Itu enak bener. Napi korupsi dikasih remisi 8 bulan, 6 bulan, tidak menimbulkan efek jerah. Pertanyaannya, yang ngasih remisi itu siapa? Ya KPK yang ngasih. Kumham itu bisa ngasih remisi ketika mendapatkan izin dari KPK. Tidak bisa itu Menteri Teken, kita berikan remisi, nggak bisa. Diajukan dulu, nanti boleh tanya Mas Febri. Diajukan dulu, KPK setuju, baru keluar remisi. KPK yang memberikan remisi, kami yang dimaki-maki. Itu kemudian, jadi menurut saya handphone bukan barang mewah, tapi adalah sebuah kebutuhan, karena dia konsepnya dibawa dari daerah menjadi lapas nasional. Jadi kasihan Pak, dia nggak tahu anaknya perkembangannya seperti apa, akhirnya dia meninggal di dalam penjara. Kemudian karena tidak ada keluarganya, kitalah yang mengurus yang sudah di luar untuk dikembalikan ke tanah Papua. Menurut saya yang paling tepat kalau memang ada konsep dari Kumham untuk mengembalikan, ya menurut Menteri tadi, kalau dia dari Medan, ya kembalikan ke Medan. Supaya tidak stres. Kan manusia juga. Dan sekarang sudah agak berkurang. Saya paling takut itu kalau menghadapi napi stres, Pak.
Saya nggak nyenggol dia nyenggol dia, tiba dia bacok saya, kan gawat juga saya. Kita ngadepin orang stres. Karena apa? Yang napi tipikor itu dianggap tidak punya efek jerah. Siapa yang bilang? Lapas Sukamiskin itu adalah ujung dari sebuah perjalanan, Pak. Stres itu dimulai dari dakwaan, dibully di media, dibully keluarga kita dan sebagainya. Itu sudah hukuman dan punya efek jerah. Dianggap nanti akan melakukan lagi. Misalnya kalau dia menteri, keluar dari lapas, apa jadi menteri lagi? Kalau curi motor, saya keluar di penjara ini, saya bisa curi motor langsung, Pak, yang parkir di luar ini. Tapi napi tipikor, makanya di dalam konsep lapas itu ada yang high risk, ada yang medium, ada yang low, ada yang minimum security. Tipikor itu minimum security, Pak. Buka aja pintunya, nggak akan ada yang lari. Kenapa? Jelas, Pak. Rumahnya ini, anaknya ini istrinya, orang tahu semua. Jadi yang mengatakan nggak ada efek jerah, itu menurut saya sakit. Kalau ada pengamat yang ngomong nggak jerah, itu namanya miring itu. Mana ada orang nggak jerah? Apalagi kalau misalnya belum tentu salah kemudian dihukum. Karena yang di dalam itu belum tentu bersalah, Pak. Yang di luar belum tentu juga benar. Jadi maksud saya, berhentilah membuat sesuatu itu menghukum orang berkali-kali. Sudah keluar, nggak boleh ikut pemilu kata KPU. Karena dia pernah di tipikor. Selalu itu menjadi objek. Kemudian, kalau dia bikin lemari pakaian, kalau dia membawa pemanas nasi, mewah itu. Apa yang mewah? Anda mau nggak masuk? Kita pas kasih meja, kita kasih, Anda masuk penjara, mau nggak? Dengan kemewahan itu. Jadi itu bukan menjadi obat kemudian senang, tidak. Itu lebih kepada untuk kemudian memudahkan dia untuk makan dan sebagainya. Karena nasi cadong itu yang dihargai 17.000 per hari oleh pemerintah, itu biasanya dimakan berberebut, kemudian belum sempat kita makan, sudah habis, Pak. Jangan anggap bahwa di lapas Sukamiskin itu adalah napinya orang kaya. Tidak. Saya katakan bahwa paling itu adalah 5 atau 3% saja. Selebihnya tidak mampu, Pak. Tadi kalau Ambar bilang, saya lihat dari Saung. Dari Saung itu ke lapas itu lapas yang ukurannya 1 kali 1,8 meter. Hanya pas satu ranjang, kemudian ada jarak 30 cm untuk jalan ke ranjang itu. Di kepala inilah WC-nya. Dan WC itu umurnya 1 abad. Itu yang kecil. Makanya kemudian warga binaan yang masuk itu memutar akal bagaimana kamar kecil ini bisa kemudian ada sedikit kelegaan. Mereka bikin tempat tidur dan tempat itu ditempelkan ke dinding agar bisa duduk. Itu khusus kamar kecil. Ini supaya fair nih. Jangan lihatkan satu kamar mewah, kemudian kita nggak fair, nggak komprehensif melihat juga kamar aslinya seperti apa. Lihat yang susahnya. Jadi jangan satu titik kemudian digeneralisir bahwa seluruh di lapas Sukamiskin itu enak-enak hidupnya. Mana ada yang enak hidup di penjara? Sekali lagi saya katakan bahwa mereka bukan kerbau. Kalau kerbau sudah sekali salah disepak-sepak pantatnya boleh. Orang punya harga diri juga, Pak, punya pride. Itu satu konsep. Jadi gak ada itu yang namanya mewah, itu gak ada. Ukuran mewah itu bagi orang di rumahnya gak ada AC, masuk di sana, kemudian ada AC, itu mewah. Itu soal kebiasaan aja. Kamar saya, itu saya perbaiki. Saya gak ada yang tutupi, dari awal saya ngomong, saya perbaiki. Saya ngomong sama kalpasnya. Kalpasnya tegur saya, Pak Rio, ini kamarnya kok bagus. Saya bilang, saya udah sengsara, Pak. Saya ini kehilangan jabatan. Saya ini sudah kehilangan nama baik. Saya sudah kehilangan semuanya. Kehilangan kebebasan. Sekarang saya mau hidup enak di penjara ini. Dan jangan halangi saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena ruangan itu
Itu kalau kita biarkan Pak, akan paginya itu menjadi debu. Karena bangunan tua gugur setiap hari. Kalau saya lama di situ, pasti bengek Pak. Saya lihat ini, wah ini nggak sehat. Saya panggil tukang itu adalah sisa dari kriminal. Tidak pidana kriminal yang lalu, yang dulu sebelum menjadi konsep lapas tipikor, itu ada pelatihan tukang, ada pelatihan bengkel. Mereka yang mau keluar itu, yang sudah bisa belajar tukang, saya panggil. Tolong perbaiki ini bagaimana caranya agar debu ini tidak turun. Dia bilang kita pasang wallpaper aja Pak, supaya itu lengket. Saya bilang pasang aja. Bagaimana cara masangnya? Nanti saya pasangkan Pak. Saya bilang kau perbaiki WC-nya ya. Ini WC nggak higienis ini. Kalau saya sakit dan mati sini nggak ada yang peduli. Saya bilang perbaiki. Nah, ngapain saya tidur di atas kepala? Di bawah sini saya itu WC yang berumur 1 abad. Saya perbaiki. Nah kemudian ketika saya keluar, yang menikmati adalah orang yang masuk setelah di kamar itu menggantikan saya. Jadi menurut saya menggantikan itu, ya memang kondisinya harus diganti. Kecuali misalnya situ sudah bagus, kita rombak. Nggak ada yang kita rombak. Mengakali bagaimana ruangan ini kemudian bisa membuat kita nyaman di dalamnya. Itu saya cuma sebentar Pak. Bagaimana orang yang 20 tahun? Bagaimana yang seumur hidup? Yang sudah nggak ada harapan? Ya itulah rumah terakhirnya sampai mati dia di sana. Loh kalau dia kemudian perbaiki, supaya dia enak, supaya dia betah, supaya jiwanya tenang. Saya pikir sesuatu yang biasa-biasa saja. Loh, daripada dia stres, dia ngamuk, kemudian dia maki-maki dan jadi gila dalam lapas itu. Saya pikir lebih sehat. Toh yang betul Bang Kani bilang, orang itu sudah kehilangan kemerdekaan. Kehilangan kemerdekaan itu hanya satu tingkat dari kematian Pak. Udah nggak ada lagi itu. Kalau kita terakhir dalam mati, bawahnya itu adalah kehilangan kebebasan. Itu aja sudah menyakitkan kok. Kenapa orang di dalam itu disakiti terus menerus? Nggak gitu, benar konsepnya. Di Belanda itu konsep penjaranya memanusiakan manusia. Kita tidak, bawa handphone satu. KPK itu setiap hari ada di sana kok. KPK itu kalau nggak ngantarkan orang, menjemput warga binaan untuk menjadi saksi. Saya ditegur sama Kalpas, Pak Rio, itu ada KPK, jangan pakai handphone. Lah, apa urusannya saya bilang? Saya mau nelpon keluarga saya kok. Apa urusannya kalau saya nelpon? Mau ngambil handphone saya yang beli. Kecuali saya mau nelpon, saya mau kabur. Berarti ditegur Pak, tegur aja. Apa yang saya langgar? Karena saya anggap ini bukan barang mewah gitu loh. Apanya yang mewah? Jadi harus dimatikan karena kita gak punya komunikasi dengan keluarga kita. Nggak benar juga itu Pak. Zaman Bung Karno dulu yang nggak boleh dibawa adalah pena, kemudian kertas dan buku. Kenapa? Agar Bung Karno tidak menulis di kertas itu pesan kepada para pejuang di luar. Itu zaman dulu. Kalau zaman dulu sudah ada laptop, mungkin laptop juga dilarang. Nah zaman sekarang, kita mau berjuang siapa? Mau melawan sesama anak bangsa? Kan enggak juga. Di sana hampir 70% adalah orang-orang tua. Beberapa teman saya yang mantan menteri udah stroke kok. Dan jadi bagi mereka itu sudah hopeless Pak, sudah kehilangan harapan. Udah menderita. Jadi jangan lagi lah kita ini membangun persepsi bahwa itu adalah mewah, itu adalah enak-enak. Mereka itu sudah kehilangan semuanya. Malu, sakit hati mungkin, dan sebagainya. Hormati dia. Dia jalani, dia nggak berontak, dia diam, udah cukup menurut saya. Yang penting adalah dia menjalani masa hukuman itu. Loh kalau tidak mau tahan pemerintah, kembalikan ke daerah masing-masing. Biar diurus keluarganya. Ada orang-orang tua umur 78 hari ini. Menjalani sisa hukuman tinggal 13 tahun. Saya nggak yakin nyampe umurnya. Berani taruhan saya. Jalannya udah goyang semua itu.
Kemudian dia nggak boleh pegang handphone. Bagaimana kalau dia sakit? Dia mati dalam kamarnya nggak ketahuan. Jadi ngelihatnya itu dari sisi itu. Kalau orang sudah umur, ada Pak di sana, hukumannya itu 19 tahun ditambah 5 tahun karena ada uang pengganti 136 miliar. Dihukum 19 tahun. Umurnya dia mendapatkan remisi karena sebagai warga binaan usia lanjut. Dipotong terus. Saya tanya, berapa tahun lagi Pak? Kan udah dapat remisi terus. Alah, remisi itu dipotong 4 bulan, dipotong 5 bulan. Saya rasa nggak nyampe lagi umur saya. Dia bilang gitu Pak. Ada juga misalnya warga binaan yang main ke saung. Saya tanya, kan udah bebas Pak? Iya Pak, saya melangkah masuk lagi. Loh kapan keluarnya? Saya sudah nggak jelas Pak, saya keluar kapan. Itu banyak Pak. Ada orang buta huruf di sana itu masuk tindak pidana korupsi. Karena saya ini suka keliling-keliling, saya tanya, Bapak ini udah tua buta huruf, kok bisa masuk korupsi, ini apa urusannya? Oh, saya nggak ngerti, saya cap jempol aja Pak katanya. Karena waktu itu dapat bantuan sapi, karena dia nggak bisa makan lagi, dia jual sapinya kan untuk hidup untuk makan. Jadilah dia napi tipikor. Berapa hukumannya Pak? 6 tahun. Saya bilang luar biasa negeri ini. Hanya 1 ekor sapi kita hukum orang 6 tahun. Makannya pun sulit dari sana. Itu fakta-fakta yang tidak terbuka di publik. Yang dilihat itulah tokoh-tokoh politik. Memang berapa sih tokoh politik di sini? Gak lebih dari 20 orang.